Pernah kamu ketika bangun tidur dan melihat kaca, tiba-tiba bertanya, "Kenapa ya? Aku kok sekarang jadi berbeda dari yang dulu?" Rasanya seperti ada yang mengubahmu pelan-pelan. Tapi kamu tidak sadar kapan semuanya dimulai. Dan tanpa kamu sadari, bisa jadi semua perubahan itu terjadi karena satu orang, yaitu pasanganmu. Pada video kali ini, saya akan membahas sesuatu yang sangat jarang disadari orang. Simak video ini hingga akhir supaya kamu lebih mengenal siapa dirimu. Hubungan itu seperti sungai yang terus mengalir, membawa kita ke tempat-tempat yang kadang tidak kita duga. Dulu, aku juga tidak pernah berpikir kalau seseorang bisa mengubah cara aku melihat dunia, bahkan diriku sendiri. Tapi semakin lama aku menjalani hubungan, aku mulai sadar, pasangan itu seperti cermin. Dia memantulkan apa yang kita miliki. Dan tanpa sadar, kita mulai menyesuaikan diri dengan bayangan itu. Dulu aku tipe orang yang sangat santai, tidak pernah ribet memikirkan hal-hal yang kecil. Tapi setelah menjalani hubungan, aku mulai sering bertanya-tanya, apa aku sudah cukup baik? Apa yang aku lakukan selama ini benar? Aku sempat berpikir, apakah ini cuma aku yang terlalu banyak berpikir? Tapi ternyata, semua ini dipengaruhi dari cara aku dan dia berinteraksi sehari-hari. Tanpa kita sadari, pasanganmu adalah arsitek kecil yang perlahan membentuk ulang dirimu, mulai dari cara berbicara, bersikap, hingga bagaimana kamu memandang sesuatu. Semua itu terjadi secara alami, tanpa perlu ada paksaan. Ketika kamu sering menghabiskan waktu bersama pasanganmu, kamu mulai menyerap kebiasaannya, pola pikirnya, bahkan sudut pandangnya. Terkadang perubahan itu positif, kamu jadi lebih sabar, lebih pengertian, atau bahkan lebih bersemangat menjalani hidup. Tapi di sisi lain, tidak bisa dipungkiri, ada momen di mana kamu merasa kehilangan jati diri. Seolah-olah kamu berubah bukan karena ingin, tapi karena takut mengecewakan atau tidak memenuhi ekspektasinya. Disinilah pentingnya mengenali sejauh mana pengaruh pasangan terhadap dirimu. Apakah itu membuatmu berkembang atau justru membuatmu merasa terbebani? Karena pada akhirnya, hubungan yang sehat adalah yang saling mendukung pertumbuhan, bukan yang membuat salah satu merasa harus berubah demi diterima. Aku pernah bertemu seseorang yang bilang, aku berubah jauh lebih baik setelah aku bertemu dengan dia. Dan aku sangat paham perasaan itu. Ada pasangan yang datang membawa cahaya dalam hidupmu, membuatmu ingin jadi versi terbaik dirimu sendiri. Misalnya, seorang teman dekatku, dia dulunya tidak peduli soal kesehatan. Tapi setelah pacarnya ngajak dia berolahraga bersama, sekarang dia jadi rajin olahraga setiap minggu. Bayangkan, seseorang yang dulu bahkan tidak peduli makan sayur, sekarang tahu semua resep smoothie yang sehat. Tapi tidak semua perubahan itu indah seperti cerita di dongeng. Pernahkah kamu merasa, kok aku jadi lebih sering cemas atau gampang marah? Itu terjadi karena tidak semua hubungan membawa energi yang positif. Ada hubungan yang membuatmu merasa kecil, seperti kamu tidak pernah cukup. Seorang temanku bercerita, pasangannya selalu mengkritik hal kecil. Dari mulai cara dia berpakaian, cara dia berbicara, bahkan bagaimana dia tertawa. Hasilnya, dia jadi kehilangan rasa percaya diri. Dia berubah, tapi bukan ke arah yang dia inginkan. Dia bilang, setiap harinya terasa seperti berjalan di atas kulit telur. Takut salah, takut tidak sesuai harapan pasangannya. Awalnya dia berpikir itu adalah bagian dari cinta, kompromi demi kebahagiaan bersama. Tapi lama-kelamaan dia baru sadar kalau perubahan itu malah merenggut dirinya sendiri. Dia yang dulunya ceria, penuh semangat dan percaya diri, berubah menjadi seseorang yang pendiam, penuh keraguan, dan mulai merasa bersalah. Temanku akhirnya bertanya pada dirinya sendiri, apakah ini benar-benar cinta, atau aku hanya terjebak dalam hubungan yang toksik? Dari cerita itu, aku belajar bahwa cinta sejati seharusnya tidak membuatmu kehilangan dirimu.
Cinta itu mendukung, membangun, dan membuatmu tumbuh menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri, dan bukan sebaliknya. Jika kamu merasa hubunganmu malah membuatmu menjadi orang yang jauh dari dirimu yang sebenarnya, mungkin sudah saatnya bertanya, apakah hubungan ini layak untuk dipertahankan? Karena pada akhirnya, kebahagiaanmu adalah tanggung jawabmu sendiri, dan tidak ada hubungan yang sebanding dengan kehilangan dirimu. Hubungan itu seperti simfoni. Cara kamu dan pasangan berkomunikasi menentukan nada yang kalian mainkan. Jika pasanganmu berbicara dengan rasa kasih sayang dan pengertian, kamu akan merasa seperti bunga yang terus mekar. Tapi, kalau setiap percakapan penuh dengan nada tinggi dan kritik, jangan heran kalau kamu merasa seperti layu sebelum berkembang. Ingat, kata-kata itu punya kekuatan yang besar. Mereka bisa membangun atau menghancurkan, tergantung bagaimana kita menggunakannya. Itulah mengapa komunikasi dalam hubungan tidak cuma soal berbicara, tapi soal mendengarkan. Ketika kamu mendengarkan pasanganmu dengan penuh perhatian, kamu memberikan ruang bagi mereka untuk merasa dihargai. Sebaliknya, jika kamu hanya menunggu giliran untuk berbicara, percakapan itu akan kehilangan esensinya. Kalian berbicara, tapi tidak benar-benar terhubung. Seperti dalam simfoni, setiap nada harus saling melengkapi, bukan saling bertabrakan. Tapi, ada kalanya nada dalam hubungan menjadi sumbang. Mungkin karena salah satu dari kalian membawa beban yang terlalu berat, atau ada luka lama yang belum sembuh. Saat itu terjadi, penting untuk berhenti sejenak dan menyesuaikan ulang ritme kalian. Karena hubungan yang harmonis bukan tentang siapa yang lebih dominan, tapi tentang bagaimana kalian berdua bisa menciptakan melodi yang indah bersama. Jadi, jika hubunganmu saat ini terasa berat, cobalah tanyakan pada dirimu dan pasangan, apakah nada yang kita mainkan masih selaras? Karena cinta sejati bukan tentang kesempurnaan, tapi tentang kesediaan untuk terus belajar memainkan simfoni itu bersama-sama. Kalau kamu merasa sifatmu berubah, coba tanyakan ini ke dirimu sendiri. Apakah aku senang dengan perubahan ini? Karena perubahan baik atau buruk tetap harus kita sadari. Aku pernah bertanya pada diriku sendiri, dan jawabannya membuatku terkejut. Aku sadar, aku terlalu banyak berubah hanya untuk menyenangkan pasangan, sampai lupa apa yang sebenarnya membuatku bahagia. Pelajaran terbesar yang aku dapat dari pengalaman ini adalah pentingnya komunikasi. Kalau kamu merasa pasanganmu membawa perubahan yang tidak kamu inginkan, jangan takut untuk jujur dan bicarakan. Tapi jangan lupa, hubungan itu bukan tentang mengubah siapa kamu, melainkan saling mendukung untuk tumbuh bersama. Dan yang paling penting, tetaplah menjadi dirimu sendiri. Karena pada akhirnya, itulah alasan seseorang jatuh cinta padamu. Kamu tahu, pasangan itu memang bisa mengubah hidupmu, tapi hanya kamu yang bisa memutuskan arah perubahan itu. Jadi, mari kita refleksi bersama-sama. Apakah hubungan ini membuatmu jadi versi terbaik dirimu, atau justru sebaliknya? Kalau kamu pernah merasa berubah karena pasanganmu, aku pengen tahu sedikit cerita tentangmu di kolom komentar. Dan jangan lupa, kalau kamu suka video ini, klik like, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasinya, biar kamu gak ketinggalan cerita seru lainnya. Sampai ketemu di video berikutnya. Dan ingat, kamu layak untuk bahagia apa adanya dirimu. Terima kasih sudah mendengarkan video kali ini hingga akhir. Jika kalian ingin berbagi pengalaman hidup kalian, dan mungkin hanya sekedar berkeluh kesah tentang kehidupan, kalian bisa komen di bawah video ini. Dan saya akan dengan senang hati menjadi pendengar dan rumah bagi kalian yang membutuhkan seseorang untuk mensupport kalian. Dan sertakan hashtag "Saya ingin hidup lebih bahagia" di setiap komen kalian. Sampai bertemu di video selanjutnya. Tuhan memberkati.